Kasus Subang, dengan bukti ini pelaku siap ditangkap, 5 bukti di TKP yang diakui Danu kepada penyidik. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk Anda, dan tonton video ini sampai habis, agar Anda tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Kasus Subang sekarang ini memasuki bulan ke-11 masih belum terungkap, meskipun baru-baru ini pihak kepolisian sudah melakukan gelar perkara antara Kompolnas dan Polda Jabar, dengan beberapa bukti yang sudah dikantongi pihak kepolisian. Dalam kasus Subang dengan beberapa bukti ini pelaku siap ditangkap, berikut 5 bukti di TKP yang diakui Danu kepada penyidik kasus pembunuhan di Subang ini. Dalam kasus Subang ada berbagai fakta yang semakin hari banyak yang terungkap oleh pihak penyidik, baik dari beberapa saksi yang sering dipanggil atau jarang dipanggil di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Selama ini pelaku memang belum ditangkap, karena kasus Subang ini belum terungkap sepenuhnya, semua masih menduga dengan berbagai fakta ataupun barang bukti. Namun, dengan berbagai bukti kuat dari para saksi pada kasus Subang ini yang akan menjadi pelaku kasus pembunuhan di Subang siap ditangkap. Dikutip dari YouTube Anjas di Thailand, pelaku tak tenang. 5 alat BUKT-1 inilah buat mereka resmi jadi TSK, diunggah beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa bukti ini pelaku siap ditangkap dalam kasus Subang ini. 1. Bukti dari keterangan saksi. Jumlah saksi kasus pembunuhan Subang bertambah dari semula 25 orang menjadi 126 orang, bahkan ada sejumlah saksi yang sering dipanggil sampai lebih dari 10 kali dipanggil polisi. 2. Bukti berupa keterangan para ahli. Yang menjadi harapan tinggi untuk mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini adanya keterangan-keterangan para ahli. Mabes Polri pun sudah mengirimkan ahli baik ahli forensik, tim Inavis, dan banyak lagi yang kemampuannya tidak usah diragukan. 3. Bukti berupa surat. Surat itu mirip ke berita acara pemeriksaan, BAP. Misalnya, ada ahli yang menemukan sejumlah temuan seperti jejak DNA atau jejak lain. 4. Bukti berupa petunjuk. Contohnya, tes kebohongan, anjing pelacak, jejak kaki, sidik jari, atau DNA. Semua berupa petunjuk yang sekarang mencapai 216 alat bukti dalam kasus Subang ini. Baik keterangan ahli, surat, dan petunjuk saling berhubungan, ujar Anjas. 5. Rekaman CCTV pelaku. Rekaman CCTV ini tentu menjadi bukti kuat pada kasus ini pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena pada kasus ini setiap ada perilaku yang mencurigakan akan terekam dan bisa jadi bukti. Tentunya hal ini akan cepat terungkap apalagi jika para saksi atau salah satunya berada dalam rekaman CCTV tersebut. Inilah beberapa bukti di TKP yang diakui Danu kepada penyidik dalam kasus Subang ini, berikut alasan Danu. 1. Danu masuk TKP kasus Subang padahal sudah di polis lain. Saat diwawancara oleh Mbak Suci di kanal YouTube Mbak Suci, Danu mengaku jika dirinya pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, sehari setelah terjadi pembunuhan pada malam masuk ke TKP yang telah dibatasi oleh garis polisi. Saat itu Danu mengaku jika dirinya disuruh untuk memasang lampu yang diakui olehnya saat itu lampu tidak menyala karena ternyata ada masalah konsleting. 2. Ada temuan puntung rokok bekas Danu di TKP. Ramai dibicarakan publik maupun di media sosial, jika dalam menangani kasus Subang pihak kepolisian menemukan sebuah barang bukti berupa puntung rokok di TKP yang setelah diselidiki ternyata bekas Danu. Saat ditanya mengenai pertanyaan tersebut Danu mengakui jika benar puntung rokok yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah puntung rokok bekas dirinya. Danu mengaku jika saat itu dirinya sempat menghisap sebatang rokok dan puntung rokoknya dibuang begitu saja di TKP kasus Subang, tanpa memikirkan bahwa hal itu bisa dijadikan sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian. 3. Setelah gagal masuk lewat pintu depan akhirnya masuk lewat belakang pada TKP. Malam itu saat Danu merokok, dia melihat polisi yang dimaksudkan sedang memegang kunci rumah dan mencoba membuka pintu depan namun gagal. Harus di dalam rumah, ujar Danu kepada polisi tersebut. 4. Sidik jari Danu terdapat di mobil Alphard. Danu pun mengaku jika dirinya sempat disuruh untuk masuk ke dalam mobil Alphard yang mana mobil tersebut adalah tempat korban pertama kali ditemukan. Saat itu Danu tidak menggunakan sarung tangan seperti yang digunakan oleh polisi tersebut sehingga ada sidik jari dirinya di mobil Alphard dan TKP. 5. Danu kuras bak mandi bekas memandikan korban.
Salah satu hal yang memberatkan saksi Danu hingga menjadi bulan-bulanan atau bahan perbincangan publik atau di media adalah karena terdapat sidik jari Danu di kamar mandi. Danu mengakui saat diri berada di SMK yang berada di seberang rumah TKP, dirinya sempat disuruh oleh yang diakui sebagai polisi atau sekarang mencuat dengan nama Banpol oleh Danu untuk menguras bak mandi TKP kasus Subang. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video menarik lainnya hanya di channel UP Info.